Jadi kan kalau kita amati tentang yang namanya pemimpin, apalagi pemimpin negeri Indonesia gitu kan, atau pemimpin daripada desa, RT, kampung gitu kan, yang pada intinya adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu kan awalnya ditunjuk atau mungkin ya dipilih dengan standar yang sudah diprosedurkan, dengan harapan daripada kepemimpinannya bisa membawa kita ke arah yang kita harapkan gitu, yang kita semua harapkan gitu. Dan pastinya ya harus diusahakan gitu, harus berusaha semaksimal mungkin ya kan, karena kalau pasti harus berhasil kayaknya terlalu berat deh, terlalu berat, karena memang nggak ada yang tahu kan hasilnya, cuman untuk berusahanya, nah itu doang paling yang benar-benar perlu untuk effort gitu, harus berjuang banget. Makanya kalau ada orang yang beneran pintar gitu kan, yang beneran pintar, ya itu gak akan pernah mau jadi pemimpin deh kayaknya, karena ya tanggung jawabnya ya banyak gitu. Apalagi kalau seandainya ada yang istilahnya itu keadilan gitu, keadilan yang pasti akan terjadi gitu. Jadi kalau seandainya jadi pemimpin terus semisal gitu kan kurang bagus ya kan, banyak hutangnya, banyak blundernya, banyak nyawinya. Jadi kalau seandainya jadi pemimpin terus kita ngelakuin suatu kesalahan, itu ya kalau kita gak minta maaf, terus nanti kalau dipertanggungjawabkan gimana? Kan berat ya, iya kan? Gimana kalau seandainya cuma gara-gara satu orang yang kita pimpin gitu kan, satu orang itu menuntut kita untuk lebih menderita dari dirinya, karena ketika dipimpin oleh dia, ketika dipimpin oleh kepemimpinan itu ternyata dia sangat menderita gitu kan, misalkan, dan daripada penderitaan itu dia minta untuk dibalas gitu. Aku gak terima itu, kepemimpinannya membuatku menderita, kenapa dia begini begitu, aku pokoknya ingin dia merasakan yang lebih parah dariku gitu kan. Itu kan gak enak ya. Makanya tuh kalau orang pintar tuh gak mau ngambil resiko untuk jadi pemimpin ya, soalnya berat tanggung jawabnya terlalu berat, terlalu berbahaya. Jadi balik lagi, seorang pemimpin itu memang berat tanggung jawabnya, dan pastinya ya cuma bisa berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Cuman ya kadang tuh kita tuh ngerasa kayak gimana ya, kita yang sebagai yang dipimpinnya gitu kan, kita ngerasa kayak perlu untuk transparansi aja gitu, perlu untuk jujur apa adanya gitu. Kadang tuh yang dibutuhkan tuh kayak gitu, kadang gitu kan, karena kan yang kita paham itu kayak tertutup gitu, kayak kita tuh nggak punya koneksi sebagai apa yang dipimpinnya. Jadi dia ibarat memimpin sesuatu hal. Aku bahas apa sih? Oh ya, aku bahas negeri Konoha. Jadi kan pada intinya
kalau kita sebagai seorang yang dipimpinnya gitu kan, sebagai seorang rakyatnya, kita kan cuma bisa berharap kalau seandainya ya apa yang dia pimpin itu memang diperjuangkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu kan. Cuma kan kadang gitu ya, kadang kan agak gimana gitu, kok bisa kayak 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 banyak banget gitu lahan-lahan yang memang istilahnya kok berubah jadi cawit kok bisa berubah jadi cawit. Oke, aku nggak tahu ini bahaya atau enggak. Nggak bahaya. Jadi balik lagi, kalau jadi orang pintar kayaknya mereka gak mau jadi pemimpin deh. Karena kan berat tanggung jawabnya, dan kalau berat tanggung jawabnya takutnya intinya semangat aja bagi pemimpin-pemimpin yang memang berjuang untuk apa yang dia pimpin. Itu aja, karena usahamu itu akan menghasilkan yang terbaik. Dan kalau seandainya kalau kamu gak kurang berusaha, mungkin itu agak gimana gitu. Dan kalau kamu tidak berusaha, ya hati-hati aja sih. Kadang tuh ya meskipun cuma satu orang yang kamu pimpin itu menderita karena kamu, itu balasannya mungkin lebih daripada apa yang kamu pikirkan gitu, lebih daripada apa yang disebut dengan api dunia itu. Ibarat kalau api dunia itu panas gitu kan, ternyata panasnya api dunia itu sudah didinginkan daripada 7 aliran surga kan. Lucu gitu kan, masa api dunia doang yang panas, ini ada lagi yang lebih panas gitu kan bahasanya. Jadi ya intinya ya hati-hati aja sih. Kalau kamu memang seorang pemimpin, maka senantiasa harus bijak, harus pintar, harus cerdas dalam memilih kebijakan sebisa mungkin gitu kan, semampu mungkin. Harus transparan aja sih. Transparansi itu kadang dibutuhkan gitu, bukan soal masalah hal itu dapat merendahkan atau bagaimanapun, atau kayak itu kadang ada istilah kayak gini kan, itu kan namanya kayak bukan mencemarkan, tapi itu kan hal yang buruk untuk diucapkan di publik gitu kan, untuk diucapkan kepada orang lain, padahal itu kejujuran gitu. Jadi kadang tuh ya gimana ya, kejujuran itu pahit, tapi kalau seandainya berbohong atau memoles kejujuran, itu malah lebih, bukan pahit lagi, malah bisa jadi menyakitkan. Jadi ya hati-hati aja sih, itu aja sih. Karena kalau gak hati-hati, tanggung jawabnya aja sih yang berat banget. Aku gak tahu mereka sadar atau enggak. Harusnya mereka menyadari bahwa api dunia itu didinginkan. Masa udah didinginkan masih panas gitu. Ya, jadi pemimpin itu yang berat, tapi seberat-beratnya di pemimpin, yang penting berusaha semaksimal mungkin, karena ya itu doang yang memang perlu dilakukan gitu ya.
semangat bagi kalian yang menjadi pemimpin, entah itu pemimpin daripada keluarga ya, atau pemimpin dari organisasi. Jadilah seorang pemimpin yang memahami konsekuensi, atau sebab akibat dari pemimpin itu sendiri. Karena hidup itu bukanlah akhir. Kehidupan itu yang kita kenal itu bukanlah sesuatu hal yang hidup itu sebentar, tapi setelah kehidupan ada lagi gitu. Intinya hati-hati aja sih, banyak mengantisipasi banyak hal, banyak berpikir tentang kenapa, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, bagaimana cara untuk berpikir dengan bijak, berpikir dengan jernih, bagaimana untuk bisa amanah, bisa jujur. Ya, belajarlah terus, karena aku ntar nggak tahu lah. Sekian, terima kasih yang buat kalian yang menonton sampai detik ini. Aku menghormati kalian, aku berterima kasih, aku minta maaf kalau ada yang salah, karena aku cuma manusia biasa yang lagi berpikir, yang lagi memikirkan kepemimpinan yang baik, yang sadar akan jadi pemimpin itu berat dan ada tanggung jawab yang memang perlu untuk diketahui, dan tanggung jawabnya itu gak mudah. Aku mungkin gak bisa mengekspresikannya seberapa beratnya, tapi ibarat api yang didinginkan, yang kita kenal gitu kan, api yang didinginkan yang kita kenal itu terlalu panas untuk dibilang dingin, padahal didinginkan gitu ya. Pokoknya gitu nggak enak.